Putin ancam status negara Ukraina bisa hilang jika terus melawan. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam Ukraina bisa kehilangan status kenegaraan apabila terus melawan Moskow. Ancaman ini dilontarkan saat Ukraina mendesak Barat untuk menerapkan zona larangan terbang ke wilayah udara negara itu. Otoritas saat ini harus mengerti bahwa mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka membahayakan masa depan status kenegaraan Ukraina. Bila itu terjadi, mereka yang akan bertanggung jawab penuh. Demikian ancam Putin pada Sabtu dikutip dari AFP. Putin juga memperingatkan penerapan zona larangan terbang di Ukraina bakal membawa konsekuensi kolosal dan menghancurkan bagi dunia, tak hanya di Eropa. Dalam pertemuan dengan karyawan maskapai Aeroflot, Putin menegaskan gerakan apapun ke arah sini akan dipertimbangkan sebagai partisipasi dalam konflik bersenjata. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta negara Barat untuk memberlakukan zona larangan udara demi menekan pergerakan militer Rusia. Namun blok Barat menolak menyetujui rencana ini karena takut dapat menimbulkan perang yang jauh lebih besar dengan Rusia. Seperti diketahui, Rusia kerap mengirimkan rudal dan artileri ke kota-kota Ukraina. Moskow juga tak jarang meluncurkan serangan udara ke Kiev, merusak bangunan dan memakan korban jiwa. Akibat serangan udara Rusia, Ukraina juga mendesak Barat agar memberikan negara itu berbagai kendaraan udara termasuk jet tempur. Kuleba juga menilai korban yang berjatuhan bakal semakin banyak bila Ukraina tak bisa mempertahankan wilayah udara mereka. Permintaan tertinggi kami adalah jet tempur, pesawat serang, dan sistem pertahanan udara. Demikian kata Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Kuleba juga menilai korban yang berjatuhan bakal semakin banyak bila Ukraina tak bisa mempertahankan wilayah udara mereka. Amerika Serikat tuding Rusia pakai senjata terlarang gempur Ukraina. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan bahwa Rusia bersiap untuk meningkatkan invasi ke Ukraina menggunakan senjata mematikan yang dilarang. Hal tersebut disampaikan Thomas-Greenfield dalam sambutannya di sidang Majelis Umum PBB sesi khusus darurat pada Rabu waktu setempat. Ianya telah melihat video pasukan Rusia memindahkan persenjataan yang sangat mematikan ke Ukraina, yang mana itu dilarang dalam pertempuran. Demikian kata Linda Thomas-Greenfield, persenjataan itu termasuk munisi tandan dan bom vakum yang dilarang di bawah konvensi Jenewa. Ianya telah melihat konvoi senjata mematikan sepanjang 40 mil menuju Kiev. Thomas-Greenfield juga mengatakan bahwa Putin terus meningkatkan serangan ke Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Ia bahkan telah menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi, mengancam akan menyerang Finlandia dan Swedia, telah mengkhianati PBB dan bertentangan dengan semua yang diperjuangkan organisasi tersebut. Dalam kesempatan ini, Thomas-Greenfield juga memuji warga Rusia yang memprotes perang dan mendesak tentara Rusia untuk meletakkan senjata mereka. Yang benar adalah bahwa perang ini adalah pilihan satu orang dan satu orang saja, Presiden Putin. Itu adalah pilihannya untuk memaksa ratusan ribu orang memasukkan hidup mereka ke dalam ransel dan melarikan diri dari negara itu. Demikian kata Thomas-Greenfield. Thomas-Greenfield juga dengan mendorong negara-negara anggota PBB untuk menyetujui resolusi yang mengkritik Rusia atas invasi Ukraina. Sebelumnya, Rusia disebut menggunakan bom vakum atau bom termobarik saat menyerang Ukraina. Hari ini mereka menggunakan bom vakum yang sesungguhnya dilarang di konvensi Jenewa. Demikian kata Dubes Oksana Markarova setelah pertemuan dengan anggota Kongres Amerika Serikat. Kehancuran yang coba dihantamkan Rusia ke Ukraina sangat besar. Sebelumnya, video yang direkam CNN International juga memperlihatkan pasukan Rusia tampak mengangkut sistem pelontar TOS-1 atau senjata termobarik ketika bergerak menuju Ukraina pada akhir pekan lalu. Senjata termobarik ini juga dikenal sebagai bom vakum dan memiliki daya ledak dan daya hancur lebih besar dari senjata konvensional, berpotensi menjadi senjata pemusnah massal. Ledakan bom termobarik juga bertahan lebih lama dari senjata lain. Bom vakum bisa berbentuk beberapa ukuran
mulai dari granat berpeluncur roket untuk pertempuran jarak dekat hingga versi besar yang dapat digunakan dari pesawat. Biden berjanji tidak akan kirim militer Amerika ke Ukraina. Presiden Joe Biden telah meyakinkan anggota parlemen Amerika bahwa personel militer Amerika Serikat tidak akan ambil bagian dalam perang di Ukraina. Dan tidak ada satupun anggota militer yang akan dikirim ke negara Eropa Timur untuk melawan Angkatan Darat Rusia. Menyampaikan pidato kenegaraannya kepada Kongres pada hari Selasa waktu setempat, Biden menekankan bahwa pasukan Amerika Serikat tidak terlibat dan tidak akan terlibat dalam konflik dengan pasukan Rusia di Ukraina. Namun, menurut pemimpin Amerika Serikat, pasukan Amerika, skuadron udara, dan kapal perang sedang dikerahkan di tempat lain di benua itu untuk membela sekutu NATO jika Putin memutuskan untuk terus bergerak ke barat. Biden menyebut Polandia, Rumania, Latvia, Lituania, dan Estonia sebagai negara yang meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat. Presiden Amerika itu kemudian memperingatkan Moskow bahwa sesuai dengan prinsip pasal 5 NATO, Washington akan menyelamatkan sekutu NATO-nya jika Rusia menargetkan mereka. NATO siap untuk mempertahankan setiap inci wilayah negara-negara NATO dengan kekuatan penuh dari kekuatan kolektif kita. Demikian seperti dilansir dari Russia Today. Meskipun tidak mengirim pasukan ke Ukraina, ungkap Biden, Amerika Serikat akan memberi negara Eropa Timur itu bantuan langsung lebih dari 1 miliar US dollar yang diharapkan datang dalam bentuk bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Dia juga mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran warga Amerika atas krisis Ukraina, meyakinkan mereka bahwa Amerika Serikat akan baik-baik saja. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, konflik militer saat ini pada akhirnya akan membuat Rusia lebih lemah dan seluruh dunia lebih kuat. Berbicara tentang mitranya dari Rusia, Biden mengklaim bahwa Putin sekarang terisolasi dari dunia lebih dari sebelumnya. Sebuah pernyataan yang disambut tepuk tangan oleh anggota Kongres. Sejak 24 Februari ketika Moskow melancarkan serangan militernya di Ukraina, Amerika Serikat bersama dengan sekutunya di Eropa dan Asia telah menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia, menargetkan antara lain aset bank sentralnya, bank komersial utama, dan kepemimpinan negara. Lebih dari 35 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan seluruh Uni Eropa telah menutup wilayah udara mereka untuk pesawat Rusia. Menjelaskan perlunya intervensi militer di negara tetangga, Presiden Putin berpendapat bahwa Ukraina harus didemilitarisasi dan dinezifikasi. Dia juga menyebutkan perlunya melindungi penduduk Republik Donbas yang berbahasa Rusia. Ukraina dan sekutu baratnya bersikeras bahwa ini hanya digunakan sebagai dalih untuk menyerang negara berdaulat dan untuk memasang pemerintah boneka pro Rusia di Kiev.